Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota 206 akan mempresentasikan tugas besar komputasi awan. Jadi untuk judul TA yang kita angkat adalah aplikasi penyusunan kurikulum di Politeknik Negeri Bandung. Untuk anggota dari Kota 206, yang pertama ada Ahmad Fauzi dengan NIM akhiran 040, kemudian Muhammad Syaifullah dengan akhiran NIM 060, kemudian ada Tendi Wijaya dengan akhiran NIM 066. Untuk yang pertama, deskripsi dari aplikasi TA yang kita angkat. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyusunan kurikulum di Politeknik Negeri Bandung. Nah, untuk fungsi ataupun modul yang kita angkat untuk tugas besar komputasi awan itu hanya sebagian kecil dari semua fitur yang ada di aplikasi penyusunan kurikulum. Nah, untuk fiturnya ini digunakan untuk melakukan pengecekan CPL atau capaian pembelajaran lulusan berdasarkan dengan anatomi CP atau anatomi untuk CPL itu sendiri. Nah, untuk anatomi CP bisa dilihat di bawah ini. Jadi untuk CPL itu harus mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada behavior, yang dimana behavior ini harus behavior ini berisi tentang proses kognitif. Kemudian ada subject matter, ini berisi tentang pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian ada konteks. Konteks ini dimaksudkan bahwa mahasiswa harus bisa mendemonstrasikan apa yang sudah didapat selama perkuliahan. Untuk selanjutnya, proses penerapan fungsi pengecekan CPL berdasarkan anatomi CP ini, yang pertama untuk inputnya itu pengguna memasukkan CPL yang sudah dibuat. Kemudian untuk prosesnya, dari CPL yang sudah dibuat itu dipecah-pecah, kemudian dibagi berdasarkan komponen seperti behavior, subject matter, dan juga konteks sesuai dengan anatomi CP tadi. Kemudian setelah dipecah-pecah, maka akan dihubungkan dengan taksonomi Bloom. Apakah CPL itu sudah ada gitu, bagian-bagian yang harus ada pada CPL itu. Kemudian untuk waktunya sendiri di sini berisi bagian-bagiannya seperti behavior, subject matter, konteks dari CPL yang sudah dibuat, kemudian penjelasan atau evaluasi jika CPL itu belum sesuai gitu. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk yang sesuai, nanti CPL-nya Bisa di zoom. Jadi nanti pengguna memasukkan CPL, kemudian dianalisis. Dari hasil analisis ini nanti akan dibahas satu persatu itu. Mana yang bagian behavior, kemudian klasifikasi dari taksonomi Bloom yang masuk ke taksonomi apa, kemudian subject matter-nya apa. Kemudian jika evaluasi sesuai, maka di sini akan muncul CPL sesuai dengan standar anatomi CP. Kemudian jika tidak sesuai, seperti tadi, jika klasifikasinya misal tidak ada, maka evaluasinya kata-kata tidak mendeskripsikan proses kognitif atau proses kognitif dalam CPL itu tidak ada berdasarkan taksonomi itu. Selanjutnya, teknologi yang kita gunakan, yang pertama itu FAST sebagai web servernya, dan juga kami menggunakan library Spacey untuk melakukan post tagging untuk memecah kalimat itu menjadi part of speech, yaitu ada juga untuk tokenization dan juga untuk melakukan pendeteksian struktur kalimatnya itu sendiri. Selanjutnya, layanan cloud service secara umumnya kami menggunakan fungsi yang diangkatnya itu kami menggunakan CAS karena ini tuh kami menggunakan seperti Docker untuk menjadikan kontainernya, di mana deployment ini juga meliputi yang pertama itu langkah-langkahnya bagian dulu ke GCP, dan itu aktivasi API-nya, dan juga itu build image dari Docker yang sudah digunakan, yaitu
image yang sudah akan di-push ke container registry juga akan dilakukan deploy ke Cloud Run. Teknologi yang digunakan untuk mendeploynya sendiri adalah teknologi Cloud Run. Aplikasi ini dijalankan untuk melakukan pengecekan secara serverless. Baik, selanjutnya di sini untuk deployment diagramnya bisa dilihat bahwa untuk poin workstation-nya kami ada web server yang tadi di tampilan lainnya. Lalu untuk berkomunikasi dengan servernya menggunakan HTTP get dan post. Terus selanjutnya untuk servernya ada Linux server karena kami menggunakan SSL untuk mobilnya di Microsoft Docker. Terus selanjutnya di dalam server itu kami menggunakan teknologi Flash server, di mana di dalam Flash itu ada komunikasi analisanya, yang dimana untuk dari request dari web server itu masuk ke API Python, di mana ada mengakses ke root dan juga request handlernya. Lalu di dalam server itu mengakses atau berkomunikasi dengan endpoint analysis, di mana di dalamnya itu mengolah kalimat server tersebut sehingga menampilkan output apakah server sudah sesuai atau belum. Nah, untuk analisanya menggunakan spasi dan juga untuk datasetnya. Nah, berikutnya ada langkah-langkah untuk implementasi pelayanan TCP-nya. Yang pertama tuh ada login ke Google Cloud-nya itu untuk mengakses layanan TCP itu sendiri. Terus selanjutnya di sini ada set akun dan untuk bikin project aktifnya, memastikan bahwa untuk perintah yang dijalankan itu projectnya sudah tepat. Terus selanjutnya ada aktivasi API yang diperlukan, di mana itu untuk pelayanan kontainer register dan akan bisa digunakan. Terus selanjutnya ada build dan upload kontainer itu sendiri. Dari hasil kodenya di build ke Docker berupa image, lalu dari hasil build itu deploy ke aplikasi ke Cloud menggunakan aplikasi secara serverless di Google Cloud. Selanjutnya akan sebelum itu balik. Nah ini nanti diperbaiki. Ini ada di mana, di cloud, maksudnya di web atau di CLI? Langkah-langkah ini semuanya di cloud console atau di CLI? Ini semuanya CLI. Ya. Kalau yang aktifkan API itu di mana? Di cloud console itu yang web. Kalau CLI itu yang di terminal. Ini semua di terminal. Yang mengaktifkan itu terminal bisa mengaktifkan API. Bisa. Jadi semua ini di nah, balik lagi ke deployment. Nanti diperbaiki deployment diagram, tapi untuk yang tahu kan ada istilah container as service ya. Kan biasanya backend as service kalau nggak salah yang itu teh. Jadi kata-kata container as service itu dapat referensinya dari mana? Untuk slide sebelumnya ya. Nah ini untuk deploymentnya, ini deployment masih kayak VPS ini, bukan backend. Kalau backend udah pasti kan pisah-pisah. Secara dalamannya nggak mungkin satu satuan kayak gini kan. Nah, ini coba cari deployment diagram yang stylenya backend as service. Oke, next aja. Selanjutnya tadi ditemukan terkait analisis CPA yang sudah di-deploy. Jadi nanti pengguna menginputkan, misalnya contohnya CPA ini. Nah, kenapa memakai bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu lebih efektif Pak untuk data itu. Enggak, modelnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kalau di channel itu Pak, kan kita tahu bahasa Indonesia. Itu ada juga nanti di translate dulu bahasa Inggris baru dia answer. Jadi kebijakan itu bahasa Inggris. Kalau interface kalian bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau misalnya sesuai dengan anatomi evaluasinya sesuai. Paling 5 minor ya. Kan kalian semuanya bahasa Inggris ya udah pakai bahasa Inggris ya, input CPL, analysis, automate analisis CPL apa gitu. Jadi konsisten. Coba balik lagi, pilih yang tidak sesuai.
kan ada yang CPL, ada yang behavior, tapi ada yang klasifikasi, nanti misalnya classification. Oke, ini ada dua kata kerja mendeskripsikan Tidak mendeskripsikan ini. tidak ada Nah, kuantitas. untuk proses kognitif itu ada ini Pak dari dalam. Oke, ini dimasukin juga informasi-informasi kayak ini base modelnya itu akurasinya berapa persen sih yang dipakai di sini? Base model untuk pos sama yang kawan-kawan atau tinggal pakai spasi. Kalau tidak pakai Terus kalau untuk evaluasinya itu gimana? untuk evaluasinya itu, Menghitung secara komputasinya gimana? jadi kita mengklasifikasikan dulu dari sisi behavior, subjektivitas dan juga konteks. Kemudian ada proses tokenisasi. Di mana tokenisasi itu mengetahui apakah dari struktur nama struktur kata-katanya juga, apakah dia itu kata kerja, terus subjek atau apa gitu. Lalu dilihat apabila dari susunan kalimat itu di awalnya itu ada behavior, juga itu ada kata kerja dan juga kata kerja tersebut itu bisa diukur atau termasuk langsung diukur. Maka itu behaviornya terpenuhi. Terus selanjutnya ke subjektivitas itu dilihat tokenisasinya apakah subjeknya ada, dan juga begitu konteks itu dilihat konteksnya itu apakah ada dari proposition dan juga kata yang berhubungan gitu. Cuma di luar pertanyaan itu ya tentang word computing. Kenapa ini salah? Tidak ada konteks. Karena ada yang CPL tapi emang dia untuk menulis dokumentasi sama presentasi kayak sekarang. Ini bagian dari CPL kan? Tapi kenapa dibilang salah? Karena di semua itu ini belum terlalu oke, masih Pak belum menganalisis dari sisi software skillnya gitu. Karena kalau software skill dia seperti komunikasi dan lainnya itu belum dioptimalkan, jadi mesti hard skill saja gitu. Ya, kalau gue itu ya. Ya, ada yang mau bertanya ini sama-sama gue Plotron siapa lagi? Kelompoknya? Satu, terus siapa lagi? Dua, tiga. Kayak ada pertanyaan? Pertanyaan yang menjatuhkan teman? Aman ini teh, nggak ada pertanyaan? Udah, silakan ditutup saja. Baik.